Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu reviewer penelitian PNBP UNP. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Fajri dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, akan menyampaikan laporan kemajuan dari penelitian saya yang berjudul Self-Inclusion Stakeholder sebagai strategi dalam membangun tata kelola energi baru terbarukan yang kolaboratif. Penelitian ini merupakan penelitian yang didanai lewat skema penelitian dasar perguruan tinggi. Adapun anggota dari penelitian ini adalah Artadini Akmal, SAP MPA, dan Buni Saputra, SAP MPA. Bapak Ibu yang saya hormati, penelitian ini dibagi atas laporan ini dibagi atas 4 section. Yang pertama itu latar belakang, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah kami membagi menjadi literatur background dan practice background. Literatur background-nya adalah beberapa literatur menyatakan bahwa keberhasilan tata kelola ditentukan oleh preferensi pemangku kepentingan seperti kepentingan, pengaruh, dan kapasitas mereka. Namun, hanya tata kelola kolaboratif yang memberikan perhatian khusus pada pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola energi terbarukan. Namun sayangnya, di dalam pendekatan tata kelola kolaboratif ini, seperti yang disampaikan oleh Ansel and Guest di dalam artikelnya, mengatakan bahwa tata kelola ini rapuh, memakan waktu, dan berisiko, sehingga menyebabkan hasil tersebut dapat menyebabkan skeptisisme dan konflik. Selain itu, penelitian kami yang sebelumnya juga menemukan bahwa pendekatan tata kolaboratif juga rentan terhadap kegagalan karena ekosektoral, kurangnya pemahaman bersama, dan rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan non-negara. Oleh sebab itu, kami melihat ada gap di dalam literatur bahwa untuk kondisi starting condition atau fase awal perlu diteliti lebih lanjut tentang bagaimana inklusivitas yang dilakukan oleh stakeholder ke dalam jaringan forum kolaborasi. Kemudian latar belakang praktisnya adalah Provinsi Sumatera Barat yang menjadi lokasi penelitian kami ini telah menerbitkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah atau RUED tahun 2019-2050 yang menjadi arah kebijakan dan pengelolaan energi terbarukan di Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan di tingkat nasional yang mengatur tentang Rencana Umum Energi Nasional yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan bauran energi terbarukan di masa mendatang, dengan milestone-nya itu pada tahun 2025 dan 2050. Nah, hubungan antara literatur dan praktis itu adalah adanya kesamaan pentingnya pelibatan pemangku kepentingan karena Rencana Umum Energi Daerah Sumbar menjadikan pelibatan dan sinergi pemangku kepentingan dalam tata kelola energi, khususnya energi terbarukan, menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam program ketersediaan energi daerah. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan dalam forum kolaboratif dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pengembangan energi terbarukan. Apalagi pengembangan energi terbarukan di Provinsi Sumatera Barat mengalami beberapa penolakan maksudnya. Sehingga oleh sebab itu, tujuan penelitian yang kami angkat adalah yang pertama, menganalisis self-inclusion dari para stakeholder dalam fase starting condition pada pengelolaan EBT di Sumbar. Yang kedua, menganalisis kemampuan para stakeholder untuk menginisiasi kolaborasi. Dan yang ketiga, mendesain model kelembagaan energi baru terbarukan di Sumbar dengan menggunakan soft system methodology atau SSM. Metode penelitian ini telah kami lakukan dari bulan Mei sampai September 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan soft system methodology. Adapun tahap penelitian, yaitu pertama pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan 4 teknik. Yang pertama observasi, wawancara, focus group discussion atau FGD, dan telaah dokumentasi. Dan itu sudah kami lakukan. Yang kedua, dari data yang terkumpul, kami melakukan analisis self-inclusion stakeholder, bertujuan untuk membangun rich picture dari situasi masalah dalam pengelolaan EBT di Sumatera Barat. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua pihak yang relevan serta faktor-faktor yang mempengaruhi self-inclusion mereka. Dalam melakukan analisis ini, kami menggunakan metode stakeholder mapping. Kemudian, social network analysis ini untuk menjawab tujuan yang kedua, itu menganalisis kemampuan para stakeholder. Sedangkan yang keempat,
Dan itu juga sudah kami lakukan. Sedangkan yang keempat, tahap-tahap penelitian adalah melakukan analisis CAT-WOE, CAT-WOE. Itu tujuannya untuk mendesain kelembagaan dengan menggunakan SSM. Nah, hasil penelitian kami kemudian kami bagi menjadi dua. Yang pertama itu, karena ini laporan 70%, dari 3 tujuan penelitian yang telah kami rumuskan, kami sudah menjawab 2 tujuan, sedangkan yang ketiga itu dalam proses. Yang pertama adalah tentang analisis pemetaan stakeholder untuk melihat tingkat inklusivitas stakeholder, dan yang kedua adalah analisis jaringan sosial untuk melihat kemampuan stakeholder dalam inisiasi kolaborasi. Yang pertama, yaitu tentang tingkat inklusivitas stakeholder. Seperti yang telah kami jelaskan tadi, kami di dalam menjawab tujuan ini menggunakan analisis pemetaan stakeholder. Dari pemetaan yang kami dapatkan, yang kami lakukan maksudnya, kami mendapatkan 20 stakeholder yang terlibat di dalam pengembangan energi baru terbarukan di Sumatera Barat. Ke-20 stakeholder tersebut dapat dilihat oleh Bapak Ibu di dalam tabel yang kami buat. Ada Bapeda, ada Dinas Lingkungan Hidup, ada Dinas ESDM, ada Dinas Perkebunan, ada Dinas Perhubungan, ada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, ada Dinas Kehutanan, Balitbang, Kementerian ESDM, beberapa pihak swasta, beberapa perguruan tinggi, pihak-pihak yang berada dalam perguruan tinggi, maksudnya lembaga swadaya masyarakat seperti LBH, YLBHI, dan WALHI, dan juga WARSI, lalu ada tokoh masyarakat, ada PLN, Pertamina, ada GAPKI, ini persatuan dari pengusaha kelapa sawit Indonesia, ada perbankan, lalu ada DPRD. Nah, dari ke-20 stakeholder tersebut yang sudah kami wawancarai dan observasi, lalu menelaah dokumen, tapi kami belum melakukan FGD, karena nanti kami harapkan di laporan 100% kami akan melakukan FGD. Kami kemudian memetakan posisi dari masing-masing stakeholder ke dalam 4 posisi, yaitu key player, subject, contact setter, dan crowd. Nah, untuk melakukan penilaian kepentingan dan pengaruh ini, dari aspek kepentingan, kami melihat regulasi, ekonomi, informasi, dan pembangunan sebagai indikator penilaian, sedangkan dari aspek pengaruh kami melihat kekuatan kelayakan, kekuatan kepercayaan, kekuatan organisasi, dan kekuatan kondisi. Sehingga didapatkan hasil dari pemetaan tersebut seperti gambar yang Bapak Ibu lihat, yaitu terdapat 4 stakeholder atau 4 pihak yang berada di posisi key player. Key player itu adalah posisi yang memiliki kepentingan yang kuat dan pengaruh yang kuat di dalam jaringan. Ada 2 stakeholder yang berada di posisi subjek, lalu tidak ada pihak yang berada di contact center, dan selebihnya berada di crowd. 4 pemain utama tersebut adalah Dinas ESDM, kemudian ada Kementerian ESDM, kemudian ada PLN dan Pertamina. Nah, kemudian yang kedua, kami akan menjawab pertanyaan dari tujuan penelitian kami yang kedua dengan menggunakan analisis jaringan sosial atau SNA untuk melihat kemampuan stakeholder dalam menginisiasi kolaborasi. Dari pengolahan data yang kami gunakan, menggunakan UCNet untuk melakukan pengolahan SNA, kami mendapatkan bahwa density dari masing-masing stakeholder ada 0,305 dan jumlah hubungannya sebanyak 116. Ini menunjukkan bahwa kepadatan jaringan secara keseluruhan tidak tinggi. Jaringan ini memiliki karakteristik di mana banyak anggota jaringannya atau aktor-aktor di dalam tidak saling berrelasi atau bahkan tidak saling mengenali satu sama lain. Kepadatan sebuah jaringan menggambarkan tentang distribusi hubungan di dalam jaringan, keterhubungan seluruh jaringan, serta seberapa cepat penyebaran informasi di antara stakeholder di dalamnya. Nilai kepadatan jaringan yang tinggi atau lengkap sama dengan 1. Berarti ini masih sangat jauh dari 1, karena poinnya hanya 0,305. Sedangkan jumlah hubungannya hanya 116. Nah, selanjutnya untuk melihat bagaimana kemampuan stakeholder itu, kami menganalisis dengan SNA. Yang pertama itu dari segi degree centrality, menunjukkan bahwa sejauh mana stakeholder mempunyai ikatan atau hubungan dengan stakeholder lain.
degree centrality atau derajat sentralitas yang tinggi mengindikasikan posisi stakeholder yang lebih sentral. Stakeholder dengan derajat sentralitas yang tertinggi merupakan stakeholder yang populer dalam jaringan sosial karena mereka memiliki banyak relasi dengan stakeholder lainnya. Nah, berdasarkan hasil analisis kami, Dinas ESDM memiliki relasi sebanyak 19 dengan degree centrality sebesar 1, yang menjadi pihak dengan degree centrality yang paling besar. Kemudian, yang kedua ada Bapeda Provinsi dengan relasi sebanyak 12 dan degree centrality sebesar 0,63. Hal ini bermakna bahwa Dinas SDM berelasi dengan seluruh aktor yang ada di dalam jaringan, dan Bapeda Provinsi berelasi dengan sebagian besar aktor. Dengan kata lain, Dinas SDM merupakan aktor sentral dalam jaringan yang berpotensi untuk mempercepat penyebaran informasi dan sumber daya kepada aktor lain pada jaringan. Kemudian, analisis yang kedua dari ESNA yang kami lakukan adalah analisis witness centrality. Analisis ini memperlihatkan posisi seseorang atau satu pihak stakeholder sebagai perantara dari hubungan antar stakeholder dalam satu jaringan. Stakeholder yang berperan sebagai perantara ini sangat penting karena stakeholder tertentu tidak dapat terhubung dengan stakeholder lainnya tanpa adanya stakeholder perantara. Analisis witness centrality penting untuk dilakukan karena berkaitan dengan kontrol dan manipulasi informasi oleh stakeholder yang berperan sebagai perantara tersebut. Semakin banyak stakeholder yang bergantung pada seorang stakeholder untuk membuat koneksi dengan stakeholder lain, maka semakin besar kekuatan yang dimiliki oleh stakeholder tersebut sebagai perantara. Dari hasil analisis kami yang kami lakukan, terdapat 11 stakeholder yang berperan sebagai perantara, yang mana Dinas ESDM merupakan aktor yang paling banyak berperan sebagai perantara. Jadi stakeholder yang terpenting dalam menjembatani jaringan informasi dalam jaringan ini adalah Dinas ESDM. Nah, sehingga untuk menjawab tujuan penelitian kami yang kedua, kami mengatakan bahwa kemampuan stakeholder untuk menginisiasi kolaborasi itu ditentukan oleh degree centrality dan witness centrality, di mana yang terbesar di dalam penelitian kami dimiliki oleh Dinas ESDM dan Bapeda Provinsi yang harusnya aktif untuk menginisiasi dari kolaborasi tersebut. Nah, ini rencana kegiatan yang akan kami lakukan. Rencananya masih ada 6 lagi kegiatan, yaitu tanggal 27 sampai 30 itu kami akan melakukan diskusi dengan anggota peneliti dan asisten peneliti terhadap masukan yang didapatkan dari diseminasi pada seminar internasional yang telah kami lakukan dan seminar laporan kemajuan. Kemudian pada tanggal 4 sampai 22 Oktober kami akan melakukan pengambilan data yang dirasa belum lengkap pada stakeholder penelitian. Pada tanggal 24 sampai 25 Oktober kami merencanakan FGD. Tanggal 26 sampai 29 kami akan mengolah data final penelitian dan kami akan melakukan analisis CAT-WOE untuk melakukan membentuk model yang ideal di dalam pengelolaan kolaborasi energi baru terbarukan di Sumatera Barat. Kemudian dari tanggal 8 sampai 12 November kami akan melakukan diskusi dengan anggota tim dalam rangka finalisasi penelitian, dan tanggal 15 November sampai 3 November kami akan melakukan penulisan laporan akhir. Bapak Ibu reviewer yang saya hormati, kesimpulan dari penelitian kami ini adalah berdasarkan hasil analisis ini terlihat bahwa self-inclusion sulit untuk dilakukan karena kepentingan dan pengaruh dari masing-masing pihak tidak setara. Hal ini mengakibatkan beberapa stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah di dalam pengembangan EBT akan cenderung tidak tertarik untuk ikut ke dalam forum pengelolaan kolaboratif, dan itu akan menghambat tujuan yang ingin dicapai dari Perda Rencana Umum Energi Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang peningkatan bauran energi. Dan kesimpulan kami yang kedua, untuk melihat kemampuan melakukan inisiasi dari masing-masing stakeholder di dalam forum kolaborasi, kami telah menggunakan analisis jaringan sosial. Adapun hasil dari analisis tersebut, kami mendapatkan bahwa Dinas SDM merupakan pihak yang paling mungkin untuk menginisiasi forum kolaborasi seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, Bapak Ibu reviewer yang kami hormati, untuk keluaran penelitian kami menjanjikan 3 buah proceeding internasional yang terindeks oleh pengindeks Scopus dalam hal ini, dan ketiga itu kami sudah membuat dan mempresentasikan ketiga artikel tersebut, dan insya Allah akan segera diterbitkan
kami mendiseminasikan artikel kami ini di seminar internasional yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro Semarang, yaitu INCRID, yaitu International Conference on Environment, Sustainability Issues and Community Development. Ada 3 artikel dengan judul yang pertama Safe Inclusion Stakeholder, The Starting Condition Phase of Collaborative Renewable Energy Development Program. Yang kedua, Renewable Energy Development Strategies and Policy Direction in Indonesia. Dan yang ketiga, Acceptance or Rejection to Local Youth Perception on Renewable Energy Development. Demikian, Bapak Ibu, presentasi yang dapat kami lakukan. Mudah-mudahan kami mendapatkan masukan yang berarti untuk menambah kekayaan laporan akhir nantinya yang akan kami berikan. Demikian, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.